Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Made Wahyu Adityaharta dengan NIM 20150910004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas arsitektur SITI. Topik yang saya akan presentasikan ada 5 topik. Yang pertama yaitu tujuan, input, tahapan, output, dan yang terakhir yaitu pendekatan preliminary phase architecture development method dalam kurung ADM. Baik, di sini saya ingin membagi ilmu sedikit tentang preliminary phase. Apa sih itu preliminary phase? Preliminary phase merupakan tahap awal yang menggambarkan persiapan dan inisiasi kegiatan dalam proses perancangan enterprise arsitektur. Pada tahap preliminary phase dilakukan identifikasi prinsip-prinsip arsitektur yang dilihat dari segi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada organisasi. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke topiknya. Topik yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari preliminary phase ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menentukan kemampuan arsitektur yang diinginkan oleh organisasi. Yang di dalamnya yaitu yang pertama meninjau konteks organisasi untuk menjalankan arsitektur perusahaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan ruang lingkup elemen organisasi perusahaan yang dipengaruhi oleh kemampuan arsitektur. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kerangka kerja, metode, dan proses yang telah ditetapkan yang bersinggungan dengan kemampuan arsitektur. Dan yang keempat yaitu menetapkan target capability maturity. Selanjutnya yang tujuan yang kedua yaitu kemampuan arsitektur. Yang pertama yaitu menentukan dan menetapkan model organisasi untuk arsitektur perusahaan. Yang kedua yaitu menetapkan proses dan sumber daya terperinci untuk tata kelola arsitektur. Yang ketiga yaitu memilih dan mengimplementasikan alat yang mendukung kemampuan arsitektur. Dan yang terakhir yaitu menentukan prinsip arsitektur. Selanjutnya kita ke topik input. Input yang pertama yaitu bahan referensi eksternal untuk perusahaan. Di dalamnya yaitu ada TOGAF dan kerangka kerja arsitektur lainnya. Yang kedua yaitu input non-arsitektur. Di dalamnya yaitu terdapat strategi bisnis, strategi TI, prinsip bisnis, tujuan bisnis, tata kelola dan kerangka hukum, kemampuan arsitektur, dan perjanjian kemitraan dan kontrak. Input yang ketiga yaitu input arsitektur. Input arsitektur ini dibagi menjadi 2, yaitu model perorganisasi untuk arsitektur perusahaan dan kerangka arsitektur yang ada. Model organisasi arsitektur perusahaan meliputi lingkup organisasi yang terkena dampak, penilaian kedewasaan, kesenjangan, dan pendekatan resolusi. Peran dan tanggung jawab untuk tim arsitektur, persyaratan anggaran, dan yang terakhir yaitu strategi, tata kelola, dan dukungan. Kerangka arsitektur yang ada meliputi yaitu metode arsitektur, konten arsitektur, alat yang dikonfigurasi dan digunakan, yang keempat itu prinsip arsitektur, dan yang kelima yaitu gudang arsitektur. Kita lanjut saja ke topik yaitu topik tahapan. Di topik tahapan ini terdapat 6 topik tahapan. Yang pertama yaitu cakupan organisasi perusahaan yang terkena dampak. Di cakupan organisasi yang terkena dampak ini
kita harus mengidentifikasi perusahaan inti, mengidentifikasi masyarakat yang terlibat, dan mengidentifikasi tata kelola yang terlibat. Di mengidentifikasi perusahaan inti ini, yaitu mereka yang paling terpengaruh dan mencapai nilai paling banyak dari pekerjaan. Dan di mengidentifikasi masyarakat yang terlibat, yaitu pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dan yang berada dalam kelompok masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi tata kelola yang terlibat. Ini termasuk kerangka hukum dan geografi. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu mengkonfirmasi tata kelola dan kerangka dukungan. Output utama dari fase ini adalah kerangka kerja untuk tata kelola arsitektur. Kita perlu memahami bagaimana materi arsitektur. Di bawah ke bawah tata kelola yaitu jenis karakteristik penyimpanan tata kelola yang akan diperlukan, hubungan dan pencatatan status apa yang diperlukan untuk memastikan proses tata kelola mana yang memiliki kepemilikan artefak arsitektural. Tampaknya model tata kelola dan dukungan organisasi yang ada perlu diubah untuk mendukung kerangka arsitektur yang baru diadopsi. Selanjutnya, yang tahapan keempat yaitu mengidentifikasi dan menetapkan prinsip arsitektur. Prinsip arsitektur didasarkan pada prinsip bisnis dan sangat penting dalam menetapkan dasar untuk tata kelola arsitektur. Setelah konteks organisasi ini dipahami, tentukan seperangkat prinsip arsitektur yang sesuai untuk perusahaan. Tahapan yang kelima yaitu menentukan, tahapan yang kelima itu Taylor TOGAF dan kerangka arsitektur pilihan lainnya. Di dalamnya itu menentukan tailoring TOGAF, apa yang dibutuhkan dan mempertimbangkan kebutuhan. Di mempertimbangkan kebutuhan ini ada 3, yaitu untuk penjahitan terminologi. Praktisi arsitektur harus menggunakan terminologi yang dipahami secara umum di seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu penyesuaian proses, yaitu TOGAF ADM menyediakan proses umum untuk menjalankan arsitektur. Penyesuaian proses memberikan kesempatan untuk menghapus tugas yang sudah dilakukan di tempat lain dalam organisasi dan menambah tugas khusus organisasi dan menyelaraskan proses ADM ke kerangka kerja, proses eksternal dan titik sentuh. Yang ketiga yaitu penyelesaian konten. Menggunakan kerangka konten arsitektur, TOGAF, dan kontinum perusahaan sebagai dasar. Penyelesaian struktur konten dan pendekatan klasifikasi memungkinkan adopsi kerangka kerja konten pihak ketiga dan juga memungkinkan penyelesaian kerangka kerja untuk mendukung persyaratan khusus organisasi. Dan tahapan yang keenam yaitu menerapkan alat arsitektur, yaitu tingkat formalitas yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola konten arsitektur akan sangat bergantung pada skala kecanggihan dan budaya fungsi arsitektur dalam organisasi. Selanjutnya yaitu topik output. Output yang pertama yaitu model organisasi untuk arsitektur perusahaan. Meliputi lingkup organisasi yang terkena dampak, peran dan tanggung jawab untuk tim arsitektur, kendala pada pekerjaan arsitektur, dan strategi tata kelola dan dukungan. Output yang kedua yaitu kerangka arsitektur yang disesuaikan. Kerangka arsitektur yang disesuaikan. Tata kelola implementasi hanyalah salah satu aspek dari tata kelola arsitektur.
yang mencakup pengelolaan dan pengendalian semua aspek pengembangan dan evolusi arsitektur perusahaan dan arsitektur lain di dalam perusahaan. Tata kelola arsitektur perlu didukung oleh kerangka tata kelola arsitektur yang dijelaskan di bawah ini. Kerangka tata kelola yang dijelaskan adalah kerangka kerja umum yang dapat disesuaikan dengan lingkungan tata kelola perusahaan yang ada. Hal ini dimasukkan untuk membantu dalam mengidentifikasi proses yang efektif dan struktur organisasi, sehingga tanggung jawab bisnis yang terkait dengan tata kelola arsitektur dapat dijelaskan, dikomunikasikan, dan dikelola secara efektif. Output yang ketiga yaitu permintaan pekerjaan arsitektur. Permintaan untuk pekerjaan arsitektur dapat dibuat sebagai output dari preliminary phase, hasil dari permintaan perubahan arsitektur yang disetujui, atau kerangka acuan untuk pekerjaan arsitektur yang berasal dari perencanaan migrasi. Output yang keempat yaitu kerangka arsitektur yang disesuaikan. Meliputi yaitu metode arsitektur yang disesuaikan, konten arsitektur yang disesuaikan, prinsip arsitektur, dan alat yang dikonfigurasi dan digunakan. Output yang kelima yaitu repositori arsitektur awal. Repositori arsitektur bertindak sebagai area penyimpanan untuk semua proyek terkait arsitektur di dalam perusahaan. Repository memungkinkan proyek untuk mengelola kiriman mereka, menemukan aset yang dapat digunakan kembali, dan mempublikasikan output kepada pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya. Dan output yang keenam yaitu prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis. Prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis menyediakan konteks untuk pekerjaan arsitektur dengan menjelaskan kebutuhan dan cara kerja yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu topik pendekatan. Preliminary phase ini adalah tentang mendefinisikan di mana, apa, mengapa, siapa, dan bagaimana kita melakukan arsitektur di perusahaan yang bersangkutan. Aspek utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendefinisikan perusahaan, yang kedua itu mengidentifikasi pendorong dan elemen kunci dalam konteks organisasi, yang ketiga itu mendefinisikan persyaratan untuk pekerjaan arsitektur, yang keempat yaitu mendefinisikan prinsip arsitektur yang akan menginformasikan pekerjaan arsitektur apapun, dan kelima yaitu menentukan kerangka kerja yang akan digunakan, yang keenam yaitu mendefinisikan hubungan antara kerangka kerja manajemen, dan yang ketujuh yaitu mengevaluasi kematangan arsitektur perusahaan. Ini topik pendekatan juga. Arsitektur perusahaan memberikan pandangan strategis top-down dari suatu organisasi untuk memungkinkan eksekutif, perencanaan, arsitek, dan insinyur untuk secara koheren mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan melakukan kegiatan mereka. Kerangka kerja arsitektur perusahaan menyediakan konteks strategis bagi tim ini untuk beroperasi di dalamnya. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat PPT ini. Nah, itu adalah merupakan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.